Oh. Gimana sih kagetnya? Kagetnya. Aja berondong tua, bata-bata solar, supaya jauh mudah. Dia lupa usia, aja berondong tua. Folk dia percayanya, sukanya pura-pura. Hati aja maunya. Kumpul nih buat para ternak-ternak, para budak-budak, para babu-babu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, belum selesai tentang OCCRP ya teman-teman. Sekarang viral lagi tentang perterongan teman-teman. Parah banget ya teman-teman, kalau memang benar adanya kalau Bu Lurah ini doyan dengan terong dan suka bagi-bagi apem. Dan lengkap sudah penderitaan Pak Lurah sekeluarga ya teman-teman. Dari mulai mendapatkan peringkat nomor 2 sedunia, sampai dengan Bu Lurah yang katanya doyan terong dan juga suka bagi-bagi apem, dan sampai dengan berita anaknya ya teman-teman yang suka bagi-bagi susu. Dan sepertinya pada awal tahun 2025 ini adalah tahun yang sial bagi keluarga Pak Lurah ya teman-teman. Karena di sini sepertinya para netizen tidak ada henti-hentinya untuk membongkar kebobrokan-kebobrokan Pak Lurah sekeluarga ya teman-teman, ditambah lagi dengan isu-isu perterongan yang baru-baru ini sedang viral. Dan semoga saja berita ini hanya angin lewat ya teman-teman, dan semoga saja tidak benar adanya, karena kalau sampai benar adanya ya teman-teman, kasihan juga ya teman-teman, karena terlalu lengkap sudah penderitaan Pak Lurah di awal tahun 2025 ini. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana komentar para netizen terhadap berita yang sedang viral tentang Bu Lurah yang katanya doyan terong dan juga bagi-bagi apem. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Setelah Gawat. pernyataan Ibu Koni Bakri yang mengatakan Ibu Iriana jangan tenang-tenang aja, tiba-tiba jagat media sosial ini rame dengan narasi Ibu Lurah doyan terong, Ibu Lurah bagi-bagi apem. Gawat sih Emang ini. apa korelasinya ya? Buat gua nggak ada yang salah dong kalau Ibu Lurah doyan terong. Ya kan terong itu makanan, sejenis makanan yang memang cukup nikmat dan banyak Betul. khasiatnya. Oh, Saya juga suka terong loh. mungkin sebelumnya Terong Ibu hijau. Lurah belum pernah tuh makan terong yang enak. Nah, dari hasil kulinernya Ibu Lurah mungkin akhirnya menemukan terong yang enak. Akhirnya dia doyan tuh makan terong. Terus mungkin makannya kalap ya, atau gimana gitu, saking menikmati si terongnya itu, dilihatlah sama netizen. Terus jadi rame nih, Ibu Lurah doyan terong, mungkin itu kali ya. Terus Ibu Lurah bagi-bagi apem. Buat gue juga itu nggak ada masalah. Mungkin yang pertama, Ibu Lurah ini memang memiliki jiwa sosial, akhirnya dia suka bagi-bagi apem. Atau mungkin bisa juga ibaratnya nih, mungkin ya Ibu Lurah ini bikin apem tapi dia nggak tahu nih apem dia enak apa enggak, kurang percaya diri lah ya. Akhirnya dia bagi-bagi tuh apemnya biar orang-orang mencicipi, kira-kira enak apa enggak apemnya. Mungkin itu, aduh, itu sih nggak penting banget buat gue. Urusan Bu Lurah doyan terong ke, Bu Lurah bagi-bagi apem ke, anaknya bagi-bagi susu ke, anaknya ketinggalan sempaknya, nggak penting banget itu sebenarnya buat dibahas. Tapi ya dimaklum aja sih ya, kan kalau keluarga Bu Lurah dan Pak Lurah ini memang selalu jadi sorotan netizen. Yang paling penting buat gue itu gimana caranya Pak Lurah dipanggil sama KPK dan aparat penegak hukum terkait adanya laporan dari
OCCRP. Itu yang penting. Kira-kira berani gak tuh KPK sama aparat penegak hukum memeriksa si Pak Lurah dan keluarganya, terutama si Pak Lurahnya ya, karena kan masuk di OCCRP. Itu aja sih buat gue yang penting. Jika sampai ternyata KPK, aparat penegak hukum nggak berani memanggil Pak Lurah, memeriksa Pak Lurah, ya sudahlah. Artinya kita rakyat Indonesia bisa berjuang melalui PBB. Ya, kita mencari keadilan lewat PBB aja. Udah ya, nggak usah ngebahas ibu lurah doyan terong, ibu lurah bagi-bagi apem, anak sulungnya bagi-bagi susu, anak bungsunya ketinggalan sempak, nggak penting. Oke? Yuk cus. Assalamualaikum. Oi, ada apa dengan terong? Kenapa terong lagi naik daun, woi? Hah? Kira-kira si terong nih produk yang mana, woi? Kenapa terong ini kok lagi viral ya kayaknya ya? Aku sering makan terong tapi nggak viral-viral kali kayak gini. Kalau dia yang makan jadi viral ya, woi. Tapi sepertinya pada awal tahun 2025 ini benar-benar tahun yang sial bagi keluarga Pak Mulyono ya teman-teman. Karena banyak kebobrokan yang terbongkar akhirnya dan menjadi sorotan para netizen, dan akhirnya menjadi perbincangan para netizen ya teman-teman. Dan netizen mendesak agar segera memeriksa Pak Mulyono dan juga keluarganya ya teman-teman. Atau mungkin dengan viralnya Ibu Lurah doyan terong ini hanya ingin mengalihkan isu tentang Pak Mulyono yang mendapatkan peringkat nomor 2 di OCCRP ya teman-teman. Bisa jadi dengan viralnya Ibu Lurah doyan terong dan bagi-bagi apem ini hanya untuk pengalihan isu saja. Dan sebetulnya tidak terlalu penting juga ya teman-teman, mau doyan terong mau bagi-bagi apem itu terserah dia. Tapi yang pasti pemberitaan Pak Lurah yang mendapatkan peringkat nomor 2 di OCCRP tidak boleh hilang dari peredaran. Oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke komentar-komentar netizen lainnya. Buat makan mie, aduh. Guys, tolong dong info, ada apa sih nih sama terong? Terus sama Bu Lurah ada apa sih? Nggak ngerti gua. Dia main clue-cluean kayak gitu. Gua bukan ternak Mulyono, gua nggak ngerti clue-cluean kayak gitu. Coba tanya nama ternak Mulyono, itu terong sama Bu Lurah maksudnya apa? Seliuran aja soalnya tuh di FYP gua. Bentukannya cuma tulisan caption doang, nggak ada deskripsinya sama sekali. Coba. Ini kan ternak Mulyono pinter nih kalau menjabarkan clue-clue dari pujaannya. Ya kayak roti 400.000, kayak Pak Jokowi sedang membalikan mobil Tamiya. Kali aja mereka juga tahu nih clue dari terong tersebut dan Bu Lurah. Coba tolong tanyain. Gua cari kemana-mana nggak ketemu soalnya. Coba cariin. Ada yang kepanasan dengan video gue. Saya membongkar tentang Ibu Lurah. Langsung dapat pelanggaran. Tapi lucunya pelanggarannya, biasanya kalau berposting itu kan pelanggaran kan viewsnya masih sedikit. Ini viewsnya sudah 300 views. 300.000 views, langsung hilang tuh VT. Nggak masuk akal. Ada yang panas nih. Yang panas yang cowoknya atau Ibu Lurahnya nih. Ada. Kalau ocehan saya nggak benar, ngapain sampai video gue dihilangin, ya kan? Hayo. Takut kebongkar. Mau aku bongkar sekarang. Aduh, aku nanya nih, besar ndak? Enak nggak? Enakan mana daripada Bu Lurah? Ini yang saya tahu ini kan masih ada 5 orang nih, ya kan? Ada 5 orang yang aku tahu masih yang belum valid ya. Yang belum ada buktinya itu masih banyak. Yang ada bukti valid itu masih 5 orang. Sekarang mereka 5 tuh masih menjabat di pemerintahan.
Wow, 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 wow. Enak nggak? Enak nggak? Panas nih, ya kan? Tunggu nih, apa gue taruh di YouTube ya? Aku gamblangi di YouTube saya ya. Saya kan sudah mau bikin YouTube nih. Apa gue bongkar semuanya nama-nama orang, fotonya atau gimana ya? Ya kan? Hah? 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 Kalau di sini kan terlalu gamblang kan pelanggaran, ya kan? Kalau di YouTube kayaknya ndak anu. Bagaimana nih? Salam waras. Betul juga ya teman-teman. Coba untuk para ternak-ternaknya Mulyono, apa sih yang dimaksud dengan Bu Lurah doyan terong dan juga suka bagi-bagi apem? Itu clue untuk apa ya teman-teman? Ayo dong para ternak-ternaknya Mulyono keluar dan kasih tahu kami ini apa sih maksud yang sedang viral ini, yang katanya sih Bu Lurah Bu Lurah doyan terong dan juga suka bagi-bagi apem, dan itu clue untuk apa? Karena biasanya para ternak-ternak Mulyono ini sangat pandai dan sangat pintar untuk membaca clue-clue dari junjungannya itu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya teman-teman, sepertinya dengan viralnya berita bahwasanya Bu Lurah doyan terong dan suka bagi-bagi apem ini hanya untuk menutupi isu yang sedang viral ya teman-teman, atau sedang berkembang di kalangan masyarakat dan juga netizen Indonesia, dan sepertinya itu hanya untuk pengalihan isu tentang Pak Lurah yang mendapatkan peringkat nomor 2 tokoh terkorup di dunia teman-teman. Karena sudah biasa di Indonesia ini kalau misal ada kasus yang menyangkut para penguasa atau orang-orang yang sedang berkuasa, itu pasti akan mengeluarkan kasus baru yang akan menutupi kasus yang sedang viral ini teman-teman. Dan sepertinya itu sudah biasa dalam kepemimpinan Pak Mulyono selama 10 tahun ya teman-teman. Tapi kalau memang benar pemberitaan Bu Lurah doyan terong dan juga suka bagi-bagi apem ini, kasihan juga ya teman-teman, karena betul-betul lengkap penderitaan Pak Mulyono ini sekeluarga pada awal tahun 2025 ini. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.